Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fanas'alullaha ta'ala al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa kaum muslimin, wabil khusus jamaah PT Badak NLG yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kami akan membahas sabda baginda Rasulullah SAW yang dihimpun dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-463. Anil Mustawrid ibni Shaddad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ad-dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u. Hadithun sahihun rawahu Muslim. Tidaklah dunia ini bila dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya seperti seorang di antara kamu yang mencelupkan satu jarinya ke dalam lautan, maka perhatikanlah apa yang dibawanya kembali. Hadis ini memberi gambaran kepada umat Nabi Muhammad tentang nilai dunia yang diumpamakan seperti air yang menempel di jari-jari kita setelah dicelupkan ke dalam lautan. Sedangkan yang masih ada di lautan itulah nilai kenikmatan akhirat. Maka sungguh kesenangan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesenangan akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Imam Nawawi meletakkan hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab keutamaan zuhud terhadap dunia. Banyak orang yang salah faham dan salah penerapan terhadap maksud hadis ini dan hadis-hadis lain yang semakna dengannya. Karena berlaku zuhud itu bukan harus meninggalkan dunia sama sekali dan tidak memerlukan harta dan materi. Namun bersikap zuhud adalah menggunakan harta benda untuk semata-mata sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan bekal untuk meraih keselamatan di akhirat. Ada dua pelajaran penting dari hadis tersebut. Yang pertama adalah bahwa hadis tersebut merupakan peringatan kepada kita bahwa dunia yang fana dan sangat sedikit nilainya bila dibandingkan dengan akhirat itu jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah dan melalaikan urusan yang lebih penting, yaitu urusan keselamatan dan kebahagiaan kita di akhirat. Sebab dunia ini hina dan tercela jika tidak digunakan untuk kepentingan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Ingatlah, sesungguhnya dunia ini, kata Rasulullah, adalah tercela dan tercela pula apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan apa yang dikuasai untuk mengingat Allah, serta orang alim atau orang yang berusaha menjadi alim. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang dimaksud dengan tercelanya dunia bukanlah harta dan bendanya, namun bergantung kepada penggunaannya. Jika dunia ini digunakan untuk perkara yang tercela dan membuat pemiliknya melupakan kewajiban kepada Allah, maka dunia seperti inilah yang tercela dan bahkan membawa kerugian bagi pemiliknya di akhirat. Dalam keadaan seperti itu,
kita harus bersikap zuhud. Seperti kata Abu Sulaiman Ad-Darani, bahwa zuhud itu adalah sikap menjauhi segala perkara yang membuatmu lupa kepada Allah. Namun jika kamu bisa menggunakan harta dan materi untuk semakin dekat kepada Allah dan menjadikanmu semakin taat kepadanya, maka ambillah bagian dari duniamu untuk bekal akhiratmu. Kita boleh memanfaatkan dunia ini sebesar-besarnya bila untuk kepentingan akhirat. Kepemimpinan adalah bagian dari dunia misalnya. Namun jika dengannya kamu bisa menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menegakkan keadilan dan menolong orang yang dizalimi, maka peganglah kepemimpinan itu. Sebab jika dunia ini berada di tangan orang yang soleh, ia akan sangat bermanfaat untuk berbagai kebaikan. Ketika sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu an diangkat sebagai pemimpin pasukan oleh Rasulullah, dan beliau didoakan agar mendapatkan harta rampasan perang yang banyak dan harta yang baik, Amr bin Al-As berkata, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam ini bukan karena ingin harta, namun karena ingin berislam dan agar bisa bersamamu." Mendengar itu Rasulullah meluruskan, "Ya Amru, ni'mal malus salihu lil mar'is salih." Wahai Amru, sebaik-baik harta yaitu harta yang baik yang dimiliki oleh orang soleh. Seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa keinginan terhadap harta itu tidak selamanya buruk. Sebab kalau harta itu dimiliki oleh orang soleh, akan menjadi harta yang baik. Sebab orang soleh tahu dengan baik bagaimana cara yang benar untuk mendapatkan harta dan cara yang benar untuk menggunakannya. Terhadap harta yang baik inilah Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Hadzal malu hulwah, man akhadahu bihaqqihi wa wada'ahu fi haqqihi fa ni'mal mau'unatu huwa." Harta ini adalah manis. Barang siapa yang mendapatkannya dengan haknya, yakni dengan cara yang baik dan benar, dan menggunakannya dengan haknya, yakni dengan cara yang baik dan benar, maka sebaik-baik sarana adalah dia. Pelajaran kedua dari hadis Mustaurid bin Saddad tersebut adalah juga mengajarkan kepada kita bahwa ridha Allah dan kebahagiaan di akhiratlah yang menjadi tujuan dan motivasi utama kita. Bukan mengutamakan dan melupakan akhirat. Sebab jika perhatian dan kerisauan kita hanya semata-mata kepada dunia, maka kita akan lupa terhadap tujuan akhirat. Kadang-kadang dunia yang dikejar bahkan tidak didapat, akhirat pun terlewat. Namun jika yang kita pikirkan adalah urusan keselamatan akhirat, maka dunia pun akan kita dapatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammuhu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai perhatian utamanya, Allah akan menjadikan kekayaan ada di dalam hatinya dan akan dihimpunkan kekuatannya, yakni dia akan terasa mudah dan ringan mengerjakan segala pekerjaannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia pun akan datang kepadanya dengan mudah. Wa man kanatid dunya hammuhu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Namun barang siapa yang menjadikan dunia sebagai perhatian utamanya atau sebagai obsesinya, maka Allah akan menjadikan kemiskinan terbayang selalu di depan matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan
dicerai-beraikanlah kekuatannya, yakni dalam mencari dunia dilakukannya dengan sangat susah payah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, padahal dunia pun tidak akan datang kepadanya lebih dari apa yang telah ditetapkan untuknya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullaha, takutlah kepada Allah, wa ajmilu fit talabi, dan baik-baiklah dalam mencari rizki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqahu, karena jiwa manusia tidak akan mati sebelum disempurnakan jatah rizkinya. Wa in abta'a anhu, meskipun datang kemudian. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab, maka takutlah kepada Allah dan baik-baiklah dalam mencari rizki. Khudhu ma halal, ambillah yang halal, wada'u ma haruma, dan tinggalkanlah yang haram. Jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Darussalam, dan Masjid Al-Furqan PT Badak LNG yang dirahmati Allah. Demikianlah Nabi kita yang mulia mengajarkan kita tentang dunia, bahwa kita tidak memandang dunia itu segala-galanya dan menjadikannya sebagai tujuan utama kita. Namun dunia itu baru penting dan berguna untuk kita jika kita jadikan sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.